Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi pengantar bisnis yang lain yang harus kita pahami adalah tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Karena di dalam bisnis, kita tidak bisa mengerjakan bisnis itu seorang diri. Kalau sistem bisnisnya masih konvensional, mungkin bisa gitu ya. Jadi kita yang jadi pemasarnya, kita yang jadi produksinya, terus kemudian kita yang mengelola keuangannya, terus kemudian kita yang mendistribusikannya gitu. Kalau awal-awal bisnis memang all in one gitu, jadi semuanya harus serba bisa. Tapi ketika bisnis itu sudah semakin baik gitu prosesnya, progresnya, maka pengelolaan sumber daya manusia ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan oleh pebisnis. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan teman-teman mampu memahami tentang konsep manajemen sumber daya manusia dan menjelaskan cara para manajer untuk merencanakan sumber daya manusia. Yang kedua, mampu mengidentifikasi tugas-tugas dalam penyusunan staf, perusahaan, dan membahas cara organisasi menyeleksi dan mengembangkan serta melakukan penilaian terhadap karyawan. Lalu bisa menggambarkan tentang komponen utama sistem kompensasi dan pengelolaan karyawan, lalu membahas keanekaragaman angkatan kerja, dan mampu menjelaskan alasan para pekerja berorganisasi membentuk suatu serikat buruh atau serikat pekerja gitu. Nah, yang pertama yang harus difahami itu berkaitan dengan konsep manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia ini adalah suatu serangkaian aktivitas. Kenapa disebut sebagai serangkaian? Karena manajemen SDM itu tidak hanya berkaitan dengan ngelola SDM pada saat sudah berada di dalam perusahaan, tapi juga sebelum karyawan itu masuk di dalam perusahaan. Kan perusahaan butuh untuk melakukan pencarian, ya kan, siapa nanti kira-kira SDM yang akan diambil gitu atau dipilih untuk membantu mengembangkan perusahaan gitu. Jadi ini disebut sebagai suatu serangkaian aktivitas gitu, karena dari mulai perekrutan gitu kan, terus kemudian mengembangkan gitu, melakukan training, memberikan kompensasi, memberikan motivasi dan lain-lain selama dia masih bergabung di dalam perusahaan hingga kemudian seseorang itu pensiun. Makanya di sini MSDM itu disebut sebagai suatu serangkaian aktivitas organisasi yang arahnya adalah pada usaha menarik di sini itu adalah untuk melakukan suatu perekrutan. Perekrutan itu artinya menyebarkan informasi bahwa perusahaan itu membutuhkan suatu karyawan. Tapi kalau seleksi itu adalah pada tahap pemilihan. Jadi recruitment and selection itu berada pada tahapan yang pertama. Lalu kemudian dia mengembangkan karir karyawan, melakukan training dan lain sebagainya agar dia bisa mendapatkan atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan gitu. Dan yang terakhir adalah mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Kenapa ini penting? Karena bagaimanapun juga ketika turnover atau perputaran karyawan ini terlalu tinggi, jadi karyawan baru masuk habis itu nggak kerasan keluar lagi gitu kan, akhirnya turnovernya ini terlalu tinggi, ini akan merugikan oleh perusahaan gitu. Kenapa? Karena mulai dari tahap rekrutmen, proses biaya yang dikeluarkan ini sudah sangat tinggi. Mulai dari harus nge-hire orang profesional ya untuk mencari kandidat terbaik gitu kan. Setelah itu harus ada training, setelah itu dilatih dan macam-macam gitu. Makanya ketika ini tidak dipertahankan, ini sangat buruk gitu dampaknya bagi perusahaan, karena proses yang sudah dilalui ini sebenarnya adalah bagian dari investasi perusahaan itu sendiri. Nah, perencanaan SDM ini mencakup dua tugas. Yang pertama adalah analisis pekerjaan dan perkiraan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Analisis pekerjaan ini adalah suatu analisis sistematis terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam organisasi, yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah deskripsi pekerjaan,
Ya, ini berkaitan dengan evaluasi sistematis terhadap tugas-tugas, lingkungan kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang berkaitan dengan kinerja suatu pekerjaan. Nah, yang kedua, ini adalah spesifikasi pekerjaan. Ini berkaitan dengan penjabaran keterampilan, kemampuan, keterangan lain yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan. Jadi kalau deskripsi, ini kaitannya sama tugas dan kewajiban. Sedangkan spesifikasi, ini kira-kira kemampuan apa yang dibutuhkan untuk bisa dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab gitu. Ini adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau deskripsi ini berkaitan dengan tugasnya apa. Misalnya teller, tugasnya adalah melayani nasabah yang mau menabung, yang mau menarik uang. Itu disebut sebagai deskripsi. Tapi spesifikasi itu adalah syaratnya. Syaratnya orang untuk bisa melayani nasabah dan lain sebagainya itu apa? Misalnya harus memiliki ketelitian gitu ya. Terus yang kedua, minimal lulusan S1 ekonomi gitu misalnya. IPK 3,26 minimal gitu, 3,25 minimal gitu misalnya. Nah, itu disebut sebagai spesifikasi, yang mana harapannya dengan suatu spesifikasi tertentu, seseorang kandidat ini akan dapat mampu untuk memenuhi suatu deskripsi pekerjaan. Lalu, ini adalah memperkirakan permintaan dan penawaran SDM. Dalam peramalan penawaran tenaga kerja, ini ada dua hal yang harus dilihat. Yang pertama adalah meramalkan penawaran internal supply dan external supply. Internal supply ini berkaitan dengan jumlah dan jenis karyawan yang akan berada di perusahaan pada satu waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi ini adalah kira-kira nih misalnya, karena sekarang ini kan eranya lagi digital, kita harus meramalkan di dalam perusahaan kita kira-kira jumlah karyawan yang nanti kedepannya tetap bisa untuk mengotak-ngatik IT gitu kan, atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan IT, ada berapa orang. Itu disebut sebagai peramalan secara internal yang ada di dalam perusahaan. Tapi kalau eksternal itu adalah orang yang tersedia di pasaran. Apakah banyak gitu, misalnya teknik-teknik, orang-orang teknik IT yang kemudian nanti di masa yang akan datang ini akan dapat direkrut untuk dapat mengembangkan suatu perusahaan gitu. Kalau zaman dulu nih, akuntan ini sangat laku sekali gitu. Makanya banyak sekarang ya, karena ternyata akuntan ini banyak penggunanya gitu, usernya banyak gitu, makanya banyak perguruan tinggi ataupun sekolah tinggi yang kemudian mendirikan program studi akuntansi gitu. Nah, ini karena kondisi gitu, makanya ya juga harus dilihat apakah gerakannya gitu selama beberapa tahun ke depan ini bakalan akan IT terus nih atau kayak gimana. Jadi suatu pengusaha ini harus peka terhadap kondisi yang ada sekarang biar tetap bisa mengikuti gitu. Nah, yang pertama gitu kan, setelah dilakukan perekrutan itu adalah penyusunan staf. Penyusunan staf sebuah organisasi ini berarti merekrut dan mempekerjakan panduan orang yang tepat. Kalau tadi saya sebutkan, perekrutan ini kan proses menarik orang. Jadi kita hanya memberikan informasi. Nah, perekrutan ini bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa dengan melakukan perekrutan internal, yang artinya ya udah, misalnya saya butuh manajer nih di dalam perusahaan, gak usah melakukan perekrutan eksternal gitu. Jadi kita nyari aja orang yang ada di dalam organisasi yang sekiranya mampu dan mumpuni untuk bisa mengisi lowongan tersebut gitu. Tapi ketika perekrutan yang ada di dalam organisasi ini gak cukup gitu, atau membutuhkan kandidat yang banyak, karena misalnya levelnya itu level bottom gitu ya, karyawan biasa. Biasanya kan kalau karyawan biasa perekrutannya harus dilakukan secara eksternal. Tapi kalau untuk yang level manager gitu dan manajer ke atas, beberapa mungkin biasanya melakukan perekrutan secara internal gitu. Kalau secara eksternal bisa jadi gitu, tapi ya mungkin sih dua-duanya mungkin, bisa internal bisa eksternal. Tapi kalau eksternal ini kebanyakan biasanya
untuk level-level yang karyawan yang masih biasa gitu. Banyak yang membutuhkan fresh graduate, dan ini biasanya sangat banyak gitu yang direkrut gitu. Nah, metode perekrutan eksternal ini bisa dilakukan dengan melakukan iklan, lowongan, kemudian wawancara di kampus-kampus, penggunaan agen kerja atau perusahaan pencari eksekutif, perekrutan dari serikat buruh, dan rujukan dari karyawan yang sudah ada. Ini adalah metode untuk perekrutan eksternal. Nah, karyawan-karyawan baru yang harus dilatih dan diizinkan untuk mengembangkan keterampilan kerja. Pelatihan saat bekerja terjadi pada saat karyawan sedang bekerja. Nah, pelatihan di luar tempat kerja ini berlangsung pada lokasi di luar tempat bekerja, di mana lingkungan yang terkontrol memungkinkan studi yang fokus. Selain itu, ada juga perusahaan yang menggunakan pelatihan stimulasi, yaitu pelatihan di luar tempat kerja, di lingkungan kerja yang disimulasi. Kalau di bank-bank gitu ya, banyak yang biasanya melakukan ada yang namanya on the job training. Jadi kayak teman saya gitu yang kerja di BI, dia ditempatkan di BI tapi cabang yang ada di Sumatera Utara gitu misalnya ya. Jadi itu training sebenarnya, tapi di situ diajarin untuk melakukan kerja-kerja sebelum nanti dia ditugaskan di tempat yang sebenarnya. Jadi nanti diputar gitu biar ngerti kondisi, biar ngerti karakteristik dari setiap cabang itu berbeda-beda gitu. Nah, bisnis juga seperti itu. Ketika bisnis itu sudah besar dan nanti cabangnya banyak, mungkin nanti proses pelatihan ini akan menjadi sangat beragam. Ada yang di training di misalnya cabang A gitu ya, cabang B dan lain sebagainya. Itu untuk proses simulasi pekerjaan. Nah, setelah semua hal ini dilaksanakan, maka perusahaan besar seringkali ada namanya penilaian kinerja untuk menunjukkan seberapa baik pekerjanya ini sudah bisa melakukan pekerjaannya. Nah, hal tersebut mencakup penilaian reguler tertulis, lalu observasi dari manajer, dan berakhir dengan pembahasan penilaian antara karyawan dan manajer. Jadi biar bisa penilaian ini biar tidak hanya berhenti pada manajer gitu, tapi harapannya dari hasil penilaian ini karyawan itu tahu hal-hal apa yang masih perlu ditingkatkan gitu, hal-hal apa yang harus bisa dipertahankan gitu. Ini berkaitan dengan penilaian kinerja. Nah, menggambarkan komponen-komponen utama sistem kompensasi dan menggambarkan beberapa isu hukum. Ini juga penting dibahas karena kalau karyawan udah bekerja kan ada hak dan kewajiban ya yang mengikat satu sama lain. Dewasa ini kebanyakan karyawan juga mengharapkan tunjangan tertentu dari pemberi kerja. Faktor utama yang dapat digunakan untuk mempertahankan pekerja terampil adalah dengan sistem kompensasi, yaitu dengan penetapan imbalan yang diberikan organisasi kepada individu sebagai suatu balas jasa atas kesediaan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dan tugas di dalam organisasi. Nah, sistem kompensasi ini sebenarnya juga lumayan tricky ya. Kalau misalkan terlalu rendah, biasanya karyawan ini kan ada pembandingnya ya. Walaupun masih saya tahu bahwa tidak ada kata puas gitu kalau yang namanya manusia. Karena Tuhan sendiri mengatakan di antara hamba-hambaku sedikit gitu yang bisa bersyukur. Jadi sebenarnya rezeki itu mau berapa aja, mungkin banyak orang yang tidak bisa mensyukuri gitu tentang berapa banyak yang mereka terima. Nah, makanya di sini kemudian perusahaan ini harus melakukan perbandingan gitu. Misalnya dengan perusahaan yang sama dengan dia. Biar ketika dia menerapkan upah, ini jatuhnya nggak jauh-jauh nih dari perusahaan yang sejenis dengan dia. Karena ketika nanti jauh gitu ternyata dan dengan pekerjaan yang hampir sama gitu, tugas dan pekerjaan yang sama, nanti membuat takutnya gitu, khawatirnya akan membuat karyawan itu menjadi tidak kerasan gitu untuk melakukan kontribusi di perusahaan yang sudah kita bangun. Nah, tentu ini akan rugi ketika turnovernya ini tinggi gitu. Apalagi sekarang sudah ada model-model baru gitu. Jadi yang dihack itu nggak hanya data, tapi human juga gitu, manusia juga yang dihack. Ketika ada perusahaan lain ngerti bahwa oh ada orang mumpuni nih di perusahaan kamu gitu, terus
lalu diambil dengan diiming-iming gaji yang lebih besar. Dan ini nggak hanya terjadi di dalam dunia bisnis gitu, di dalam dunia pendidikan juga sama. Banyak profesor-profesor gitu atau dosen gitu yang ngerasa karena dia tidak berkembang di tempat yang lama, terus kemudian mendapatkan tawaran yang lebih menjanjikan gitu. Kadang-kadang nggak cuma perkara duit gitu, tapi perkara bagaimana karirnya bisa berkembang dan lain sebagainya gitu. Nah, perusahaan juga sama gitu kan, sering terjadi yang hal-hal yang seperti itu. Jadi ada iming-iming gitu. Kalau teman-teman melihat isu-isu gitu ya, jadi kayak manusia yang dihack gitu kan juga banyak yang iming-imingnya, tapi yang pertama biasanya adalah gitu, peningkatan karir dan gaji yang lebih tinggi. Tentu ini akan menjadi satu hal yang merugikan bagi perusahaan. Nah, kompensasi yang biasanya diterapkan ini adalah berkaitan dengan upah dan gaji. Upah itu adalah suatu kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Sedangkan gaji ini adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan karena seseorang ini melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Nah, selain dua hal ini, ada juga cara, kalau kita bilang kompensasi ini nggak cuma gaji sama upah ya, tapi bisa juga bonus, bisa juga insentif, yang mana ini bisa digunakan sebagai program untuk memotivasi karyawan. Nah, program insentif ini dirancang ya kan untuk memberikan motivasi bagi kinerja karyawan. Nah, sedangkan tunjangan ini adalah kompensasi selain upah dan gaji yang terdiri atas persentase besar dari kebanyakan anggaran kompensasi. Undang-undang saat ini menuntut kebanyakan perusahaan untuk memberikan tunjangan pensiun dan jaminan sosial serta asuransi kompensasi pekerjaan. Kebanyakan perusahaan menyediakan asuransi kesehatan, jiwa, dan kecacatan. Rencana pensiun membayar pensiun kepada para pekerja ketika mereka pensiun. Jadi ini adalah benefit-benefit yang biasa diberikan perusahaan gitu, untuk tetap menjamin bahwa karyawannya ini tetap baik, tetap sehat. Entah itu pada saat bekerja maupun setelah pensiun. Jadi ada tunjangan kesehatan dan hari tua. Itu untuk kompensasi. Sedangkan berkaitan dengan keanekaragaman angkatan kerja, ini merujuk pada kisaran sikap, nilai, perilaku pekerja yang berbeda berdasarkan gender, ras, usia, dan lain-lain. Nah, karyawan yang menambah nilai karena apa yang mereka ketahui biasanya merupakan pekerja yang mereka berilmu gitu ya, memiliki value. Dan ketika kita bisa mengelola pekerja-pekerja yang seperti itu akan membantu untuk menentukan keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, ini adalah pekerja paruh waktu ya kan, ada karyawan kontrak independen, pekerja panggilan, pekerja sementara, kontrak gitu, dan lain sebagainya. Ini adalah keanekaragaman angkatan kerja. Dan dalam keanekaragaman angkatan kerja ini terkadang ada juga gap-gap yang harus disadari oleh perusahaan gitu, karena yang namanya waktu itu kan terus berjalan. Kadang-kadang kayak bekerja gitu pasti ada yang muda, pasti ada yang sudah tua gitu, ada yang paruh baya gitu kan, macam-macam usianya. Dan di situ pasti akan ada perbedaan cara pikir, perbedaan cara bersikap gitu. Dan ini harus dijembatani gitu, biar antara yang junior dan senior dia tetap mampu untuk bekerja secara bersama-sama. Lalu hal yang terpenting ketika kita mengelola manusia adalah kita bisa memberikan motivasi terhadap orang-orang atau terhadap karyawan. Mengendalikan sifat dan pentingnya kontrak psikologis dalam lingkungan kerja. Jadi landasan dari hubungan manusia yang baik dan berinteraksi antara karyawan dan majikan atau karyawan dengan atasan serta sikap mereka terhadap yang lain adalah ketika angkatan kerja itu merasa puas dan termotivasi.
Nah, kepuasan dan motivasi ini bergantung pada satu kontrak psikologis antara organisasi dan karyawan. Makanya ada namanya psychological contract theory gitu kalau di dalam ilmu SDM. Jadi karyawan ini ketika dia bekerja di suatu tempat, dia akan memiliki harapan-harapan yang dia pegang gitu, menyangkut kontribusi-kontribusi yang dia akan berikan dan juga imbalan yang akan diberikan kepada perusahaan, dan ini harus setara gitu ya sifatnya, jadi harus pas banget biar tidak ada kekecewaan dan karyawan dapat merasa puas. Karena kepuasan pekerjaan ini adalah suatu hal yang penting karena ini menggambarkan tingkatan kegembiraan yang didapatkan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Nah, jika senang dengan pekerjaannya, mereka akan bisa puas gitu. Kalau karyawan puas, maka semangat kerjanya ini akan tinggi. Gitu kan? Jadi semangat tinggi ini akan penting. Tapi ketika semangat karyawan ini rendah, ya kan, ketika semangat karyawan rendah, ini bisa mengakibatkan perputaran karyawan yang tinggi atau turnover karyawan tadi kalau saya bilang. Jadi ini adalah suatu persentase angkatan kerja yang keluar dan harus digantikan oleh perusahaan. Dan ini sangat merugikan. Tingkat perputaran yang tinggi ini mengakibatkan gangguan dari banyak hal, banyak aspek. Bisa dari jadwal produksi, biaya pelatihan ulang, lalu juga bisa berdampak pada merosotnya produktivitas perusahaan karena kan keluar gitu kan, yang lain harus menggantikan, sedangkan yang lain juga punya tugas sendiri gitu kan. Itu berkaitan dengan turnover. Nah, untuk itu kita perlu untuk memahami bagaimana cara untuk bisa memotivasi karyawan kita. Nah, menurut Douglas McGregor ada klasifikasi nih bagaimana cara mempengaruhi perilaku manusia. Ada manajer yang menganut teori X dan ada manajer yang menganut teori Y. Kalau teori X ini meyakini bahwa pada dasarnya orang itu adalah orang yang malas. Maka untuk bisa memotivasi agar bekerja, ini orang itu harus dihukum. Tapi ketika manajer ini menggunakan teori Y, berarti dia meyakini bahwa orang itu pada dasarnya tertarik untuk menjadi produktif dan cenderung mendapatkan karyawan yang puas dan termotivasi. Jadi tergantung nih, nanti kita mau pakai teori yang mana gitu untuk menghadapi manusia. Apakah kita berpikir bahwa manusia itu malas maka butuh dihukum gitu, butuh diancam biar dia mau bergerak, atau kita berpikir bahwa manusia itu adalah sebenarnya orang yang tertarik, asal kita bisa memberikan apresiasi, asal kita bisa memberikan dorongan gitu. Dan ini nggak ada konsep mana yang benar mana yang salah ya, keduanya bisa diterapkan gitu. Tinggal kita lihat orang lawan main kita itu yang seperti apa gitu. Dan ini harus dijalankan secara seimbang. Nggak boleh kalau kita terlalu Y banget gitu, kita pakai Y banget, menganggap manusia itu selalu baik. Khawatirnya nanti pengawasannya akan berkurang dan jadi seenaknya sendiri. Tapi ketika kita dikit-dikit hukuman, dikit-dikit ancaman, tentu ini juga menjadi sangat tidak baik untuk psikologi karyawan gitu. Jadi stresnya akan tinggi. Ketika stresnya tinggi, maka kepuasan karyawan terhadap pekerjaan ini akan turun, dan khawatirnya ketika orang itu bekerja dengan stres yang tinggi, ya udah orientasinya itu pengen keluar aja gitu, cari tempat yang lain. Ini untuk teori motivasi yang pertama. Ada juga teori motivasi dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg yang menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan itu bergantung pada faktor-faktor higienis, yaitu kondisi kerja dan faktor motivasi. Seperti pengakuan karena pekerjaan yang dilakukan itu sudah baik gitu. Jadi intinya adalah apresiasi. Ini juga ada teori motivasi menggunakan ekspektansi dan teori keadilan. Jadi ada berbagai macam teori ya yang nanti bisa digunakan untuk memotivasi karyawan. Nah, 5 program utama yang bisa dirancang untuk membuat pekerjaan ini menjadi lebih menarik dan dihargai bisa menggunakan modifikasi perilaku, manajemen berdasarkan tujuan, manajemen partisipatif. Jadi manajemen berdasarkan tujuan atau biasanya disebut sebagai MBO, Management by Objective,
Jadi karyawan ini difahamkan tentang tujuan suatu perusahaan dan dimotivasi untuk bagaimana kita bisa meraihnya bersama-sama. Lalu ada juga manajemen partisipatif yang mana ini berkaitan dengan pelibatan seluruh karyawan gitu ya dalam berbagai macam bentuk kebijakan yang akan dibuat oleh perusahaan. Jadi karyawan ini ngerasa diwongke gitu ketika semuanya ini dilibatkan. Karena kadang ternyata ide bagus itu tidak hanya berasal dari orang-orang yang di level manajemen puncak gitu, tapi bisa jadi level menengah ke bawah itu juga bisa memiliki ide-ide yang baik. Maka manajemen partisipatif dan pemberdayaan ini kadang-kadang diperlukan juga untuk mendapatkan suatu gagasan yang baru. Lalu ada manajemen tim dan pengayaan pekerjaan. Ini sudah ya. Udah saya uraikan, nanti bisa dibaca. Gitu. Nah, berkaitan dengan gaya-gaya manajer yang dipakai, ini juga bebas gitu. Dan ini adalah sifat-sifatnya. Ada orang yang otokratis gitu. Jadi kalau manajer itu ada yang main perintah gitu. Ada juga yang demokratis dengan cara membutuhkan masukan-masukan dari bawahan. Ada juga yang menggunakan wewenang penuh, di mana biasanya manajer ini berperan sebagai penasehat terhadap bawahannya yang diperbolehkan untuk membuat suatu keputusan. Jadi dia hanya memberikan advice aja. Nah, dari gambaran ini diharapkan kita bisa, kalau sama karyawan itu istilahnya kayak kita main layangan gitu loh. Ada saat kita harus ditarik gitu, ada saatnya harus ulur gitu. Jadi harus benar-benar nggak ada rumus bakunya sebenarnya gitu, tapi ini semua hanyalah sebuah seni yang kita bisa terapkan. Yang penting adalah ketika kita jadi manajer itu, mengelola karyawan, maksudnya kita bisa benar-benar memberdayakan mereka gitu, membuat mereka merasa diorangkan. Karena orang yang bekerja dengan kita itu adalah manusia, bukan robot. Jadi ketika kita bisa menyentuh hatinya gitu, ketika kita bisa membuat mereka merasa dihargai gitu, kadang-kadang itulah yang membuat orang itu merasa lebih berkomitmen terhadap perusahaan yang kita bangun gitu, melebihi apapun. Meskipun kadang-kadang gajinya nggak seberapa, tetapi ketika kondisi kerjanya itu baik, atasannya sangat nyaman gitu, saya kira ini menjadi satu hal yang keunggulan gitu, akan menjadi suatu keunggulan perusahaan untuk membuat bisnisnya menjadi semakin baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.